Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatmasari dari kelompok 15. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penafsiran serta kandungan pendidikan dalam surah Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahmun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaysin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfaran thumma yaqulu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Jadi ada beberapa penafsiran dari ayat tersebut, yaitu diantaranya kehidupan dunia adalah kehidupan yang dekat serta dini dan yang sedang kita alami sekarang, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang jauh dan yang akan datang. Dan kata dunia terambil dari kata dana yang artinya dekat dan kata dani yang berarti hina, yang mana menggambarkan bahwa betapa hina dunia dibandingkan akhirat, dan manusia yang hanya memilih kehidupan atau kenikmatan dunia saja, maka merekalah orang-orang yang akan tertipu, yang tergiur oleh kenikmatan yang sifatnya hanya sementara dan tidak kekal. Dalam perjalanan umat Islam, pernah mengalami masa kemunduran yang salah satu diantaranya karena terlalu orientasi akhirat dan mengabaikan aspek dunia. Jadi kita tidak boleh terbuai oleh kehidupan dunia dan tidak boleh lalai dengan kehidupan akhirat kita. Namun kehidupan dunia pun mempunyai dan memiliki segi kebaikan dan segi positifnya. Dan sebagai umat Islam, kita harus bisa unggul dan berjaya dalam bidang dunia sehingga kita bisa menang dan bersaing dengan bangsa lain. Dan dalam Islam, kita tidak bisa hanya terlalu orientasi akhirat. Dan jangan pula kita terlalu terpukau dengan kenikmatan dunia yang sifatnya ini hanya sementara. Jadi antara dunia dan akhirat harus seimbang. Jadi intinya kita harus bisa meraih kejayaan dunia meski sifatnya hanya sementara, dan jangan pula kita mengabaikan akhirat yang sifatnya kekal. Dunia ini hanya sebagai alat dan bekal perjalanan yang panjang menuju alam akhirat. Dan dalam Al-Quran pun kata dunia dan akhirat sama-sama berjumlah 145 kali, yang artinya mengajarkan kita bahwa kehidupan dunia dan akhirat harus seimbang. Dan adapun menurut Al-Quran, akhirat sangatlah penting karena berbagai alasan. Alasan yang pertama, yaitu moral dan keadilan sebagai konstitusi realitas menurut Al-Quran adalah kualitas untuk menilai amal perbuatan manusia, karena keadilan tidak dapat dijamin berdasarkan apa-apa yang terjadi di atas dunia ini. Dan alasan yang kedua, yaitu tujuan-tujuan hidup harus dijelaskan dengan seterang-terangnya sehingga manusia dapat melihat apa yang telah diperjuangkannya dan apa saja tujuan-tujuan sesungguhnya di kehidupan dunia ini. Dan alasan yang ketiga yang sangat erat hubungannya dengan alasan yang kedua, yaitu perbantahan, perbedaan pendapat, dan konflik di antara orientasi-orientasi manusia yang harus diselesaikan. Dan menurut Al-Quran, perbedaan pendapat secara jujur jarang sekali dijumpai karena hampir semua perbedaan pendapat disebabkan karena motivasi-motivasi untuk kepentingan diri sendiri, kelompok, atau bangsa, atau karena tradisi-tradisi yang telah diwariskan. Dan yang selanjutnya yaitu ada beberapa aspek kandungan pendidikan yang terdapat dalam surah Al-Hadid ayat 20 ini, diantaranya yaitu yang pertama, implikasi materi atau muatan pendidikan akhlak sebagai hasil dari materi pendidikan keimanan. Jadi dengan keimanan yang kokoh,
Seseorang akan memanfaatkan kehidupan di dunia ini untuk melakukan amal ibadah dan perbuatan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Karena amal ibadah dan perbuatan kebajikan itulah yang akan dipetik hasilnya di akhirat nanti berupa surga dengan segala kenikmatannya. Niat akhirat maka dunia pasti ikut. Namun niat dunia maka akhirat belum tentu dapat atau belum tentu kita dapatkan. Maka bersamaan dengan itu, keimanan terhadap hari akhirat akan mendorong seseorang untuk menjauhkan perbuatan yang tercela, dan keimanan seseorang pada hari akhirat akan melahirkan sikap menjadikan dunia sebagai ladang beramal soleh untuk kebahagiaan akhiratnya, dan salah satu cara untuk membentuk kepribadian seorang muslim. Dan yang kedua yaitu implikasi evaluasi pendidikan yang berfungsi untuk melihat hasil pendidikan secara objektif, yaitu evaluasi yang didasarkan kepada hasil yang dicapai oleh setiap orang yang menjadi sasaran data kegiatan pendidikan. Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada setiap orang yang telah dievaluasi tanpa ditambah atau dikurangi sedikit pun. Mereka yang hasil evaluasinya baik diberikan nilai dan penghargaan yang baik pula, sedangkan mereka yang hasil evaluasinya buruk maka diberikan nilai dan ganjaran yang buruk pula. Hal ini dapat kita pahami dari keimanan terhadap hari akhir yang salah satu ciri diantaranya yaitu percaya bahwa setiap perbuatan yang dilakukan manusia selama hidupnya di dunia ini akan diketahui hasilnya di akhirat setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan atau hisab, penimbangan atau mizan, dan sebagainya. Kemudian ditentukan hasilnya berupa balasan dan ganjaran berupa surga dan neraka. Yang ketiga yaitu implikasi administratif, yaitu bahwa hasil dari proses pendidikan sekecil apapun harus dihitung dan dinilai, dipadukan secara komprehensif dan dikorelasikan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwa di akhirat nanti setiap orang akan mendapatkan buku catatan amalnya masing-masing, dan hasil catatan amalnya tersebut akan dibacakan dan digelar secara terbuka dan akan diterima oleh orang yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu implikasi materi atau muatan pendidikan, yakni bahwa keimanan terhadap hari akhirat merupakan bagian penting dari materi pembelajaran yang harus diberikan. Materi keimanan ini mendasari seluruh materi pelajaran lainnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang penafsiran surah Al-Hadid ayat 20 ini. Apabila terdapat kesalahan dalam video ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.